Oke, ya Valen di sana, Valen di pojok, Valen di pojok. Coba dilempar ke Chris, ya nyaris sekali saudara-saudara. Kalau saja tiang gawang lebih tinggi 1 meter tentu sudah gol gitu. Kita sambut Potsi is back, woi. Dan di season baru ini kembali gue memakan korban ya. Season sebelumnya gue memakan korban Angga Enggok ya, karena dia kurang perform. Abis itu gue gantiin sampai bungkus. Kemudian juga ada beberapa co-host juga saling makan satu dengan yang lain. Sampai akhirnya ada Marcel Widianto yang juga sempet mau, tadi nggak jadi. Ya kalian tahulah ceritanya bagaimana. Intinya biasanya waktu itu saya bersama dengan Marcel Widianto, bekas mantan calon, udahlah itu ya pokoknya ya. Tapi hari ini tidak, hari ini saya bertugas sendirian dan di episode perdana season baru ini dengan set yang baru ini. Memang kelihatan banyak sekali ornamen-ornamen olahraga di sini mewakili saya sepertinya ya. Karena itu memang yang kita undang pertama kali juga adalah orang yang begitu dibutuhkan dalam sebuah atau bagi seorang pesepak bola khususnya. Yaitu posisi yang kalau disuruh dimanapun bisa alias versatile. Tapi di dunia showbiz, di dunia industri entertainment, sosok versatile tentu saja kita bisa kalungkan kepada Kang Soleh Solihun. Jadi Halo, intinya semua orang yang pengen karirnya terhambat harus jadi co-host lu ya. Enggak dong. Justru setelah dia dari sini, dia pikir kemudian dia bisa langsung loncatnya jauh. Oh, salah dia pikir ya. Tapi ternyata kan ya dunia politik itu sungguh berbeda ya. Iya, tapi kan lu nggak ngejelek-jelekin dia kan, nggak ngata-ngatain dia kan. Nah, justru gua mau bertanya, Kang Soleh ini termasuk yang kubu yang mana terhadap Marcel? Gue masih terserah dia lah, udah pasti nggak akan kepilih ini. Tapi kalau lihat teman-teman banyak yang kejam gitu ke dia, lu lihat gimana? Yang kejam kan cuma Panji. Yang lain sih lebih ke udahlah nggak usah dikata-katain juga, udah pasti nggak akan kepilih. Rakyat Tangsel kan pinter, maksudnya ya masa begini. Tapi kemarin tuh sempat emang beberapa partai kan mensupport Kang, jadi kan Iya. ada kemungkinan juga. Ya mungkin sisi positifnya adalah ya udahlah selama ini yang kita kira pinter juga kerjanya nggak bener. Dari awal ya emang nggak bener kan, jadi begitu kerja nggak bener ya emang dari awal ketahuan nggak bener kan. Jadi sesuai ekspektasi. Iya. Ya udah. Lagian juga kalau Panji ya memang dari dulu kan dia konsisten begitu. Apa? Ya memang selalu bicarainnya kan politik. Iya. Dibalut dengan ada komedinya gitu kan. Iya. Jadi kan memang mungkin. Tapi itu komedi buat kita doang, buat Marcel sih kayaknya enggak deh. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya Marcel mencoba versatile walaupun Ya. belum. Siapa tahu nanti bisa di bidang-bidang lain juga bisa. Tapi kan kalau lu Kang memang udah terbukti, udah sahih, udah final and binding, udah mengikat dan sudah final. Tidak bisa diputuskan lagi oleh rapat-rapat apapun. Karena itu sudah ada di dalam internet ya. Di dalam internet dikatakan lu seorang penulis iya. Seorang actor. Actor. Tadi yang nge-briefing lu gitu ya? Ya logat Jawa tapi actor. Logat Jawa tapi actor. Seorang aktor iya, seorang sutradara, jurnalis, penyiar radio, kemudian juga komik dan juga presenter. Ada yang kurang nggak? Bapak belum nggak tulis. Orang tua. Itu pekerjaan. Pekerjaan gua yang utama adalah bapak rumah tangga, antar jemput anak tiap pagi. Itu wajib. Ya iya dong. Ini kesepakatan keluarga atau memang lu di rumah aja? Iya itu juga. Nggak, jadi dari dulu waktu gua belum punya anak, pas bini gua hamil, gua bercita-cita gua pengen meluangkan waktu yang banyak buat anak gua. Jadi gua pengen kalau sebisa mungkin gua nganter jemput dia sampai minimal sampai dia SMA aja, pengen ada terus gua melihat dari dia Bonding.
Ya pengen aja kayak kan Pengen aja. kayaknya kalau udah SMA anak udah susah diajak kumpul sama orang tua kan. Jadi Iya. dulu gua bilang gua pengen kerja gua jangan terlalu banyak tapi gua bisa punya banyak waktu buat anak gitu. Tapi kalau flashback itu ada ini nggak, ada apa ya, dulu waktu zaman lo kecil dianterin orang tua nggak? Salah satu momen yang paling gua ingat itu adalah gua dijemput bapak gua naik Vespa, terus gua duduk di depan itu. Vespanya tuh Vespa apa ya, yang ada ginian ya apa, ada pegangannya, Vespa apa ya yang Vespa Time Zone? bukan Oh, dong. bukan. Enggak, kalau anak-anak Vespa mungkin ngerti, yang Vespanya tuh ada pegangannya di dekat speedometernya tuh. Bukan sprint ya? Bukan, pokoknya Hah? lupa lah, Nah, pokoknya udahlah, itulah, kita semua pokoknya nggak usah itulah. ngaku anak Vespa Udahlah, lah. udah. Intinya salah satu kenangan yang masih sekarang masih terpatri di benak, salah satu kenangan manis gua itu adalah pulang dijemput bokap naik Vespa kena angin, terus kayak nah kan karena bokap gua udah nggak ada, Iya. kan apa maksudnya, gua kan gua kangen bokap, gua tidak punya bokap. Nah, sedangkan gua masih jadi bokap. Nah, anak-anak gua masih punya bokap. Nah, jadi gua pengen sebisa mungkin gua hadir buat mereka gitu. Boleh Kang diminum dulu Kang, kayaknya ini di awal langsung kayaknya emosional. Enggak gitu. kok, gua nggak akan nangis. Enggak, gue juga gak mau bikin lu nangis. Emang ini acara tali kasih apa nangis-nangis? Tapi pertanyaannya kan, Apa? anak-anak lu seneng gak diantar jemput lu? Seneng? Iya. Udah nanya. Ya mereka nggak pernah nolak. Nggak, soalnya gue inget tuh salah satu momen yang bikin gue seneng. Sorry, anak lu berarti yang pertama Sekarang SMP, kelas 1, yang Oke. kedua sekarang TK, Cowok TKB, dua-duanya? dua-duanya cowok. Gue inget anak gue yang pertama waktu TK dijemput gue, terus pas di mobil anak gue buka jendela, "Oi semua, ini bapak aku." Oh, Bangga. Terus gua karena lu ngetop. enggak, dia kan nggak ngerti. Masa anak-anak udah ngerti kan Enggak, sekarang? anak TK belum ngerti dia. Makanya gua kan selalu membanggakan itu sama istri gua. Dia nggak pernah neriakin, "Woi, ini ibu gua, ini ibu aku." Tapi, "Woi semua, ini bapak aku." Oh, jadi lu ada juga kompetisi di rumah ya. Lah berarti nyonya nggak nganter? Kerja. Makanya gua itu emansipasi. Oh, lu bapak rumah tangga. Iya, istri bekerja. Iya, Itu iya, namanya passive income. Betul. Kitanya pasif, tetap ada income. Iya. Tapi lu kalau pengen disebut secara atribusi tadi, yang pengen lu dikenang, legacy lu yang mana Kang? Gua mah kalau dikenang apa ya? Gua sih nggak mikirin itu ya. Itu kan kalaupun gua pengen dikenang, gua udah mati, gua nggak akan tahu gua dikenang sebagai apa. Gua nggak Iya. pernah gua mah kalau ditanya lu apa, tergantung ini aja, tergantung konteksnya. Kalau misalnya gua lagi syuting, "Mas kerjanya apa?" "Oh, saya sutradara." Karena Kalau lagi syuting. kalau gua lagi stand up, ada job stand up, "Mas, pekerjaannya apa?" "Oh, stand up komedian." Oke. Atau kalau misalnya ngobrol sama orang, Iya. kira-kira yang paling dia paham apa nih? Supaya nyambung. Ya, kalau misalnya gua bilang, "Oh, saya ini sutradara," nanti filmnya apa ya? Kan dia nggak ngerti. Paling gampang saya stand up comedian, nah kan dia kebayang gitu. Jadi emang benar-benar versatile lu ya. Iya, tergantung kebutuhan. Apakah memang itu berarti lu tidak punya satu core spesialisasi? Lu mau emang bisa semuanya? Gue bukan soalnya mau bisa semuanya, ya mungkin karena itu semua yang gua suka ya. Oh. Jadi gua mendapatkan pekerjaan gua sekarang ini karena menurut gua itu sesuatu yang udah gua lakukan dari zaman kuliah. Jadi zaman gua kuliah tuh udah melakukan semua ini, cuma dulu kan nggak ada duitnya, nggak dibayar. Nah sekarang tiba-tiba gua melakukan semuanya. itu udah otomatisasi malah dapat uang. Iya. Berarti Ya. lu dari dulu emang mindset lu tuh mindset berbagi ya. Nggak perlu dibayar pun lu udah mau melakukan. Gua bukan berbagi menurut gua. Mindset gua itu gua lakukan apa yang gua cinta. Oh. Uang akan mengikuti kemudian. Jadi ketika gua bikin kayak misalnya gua bikin vlog di YouTube gua ya, cuma pakai HP. Iya. Gua melakukan yang gua cinta. Gua cuma pengen wawancara orang. Sama Vincent 12 juta. Iya, waktu itu gua cuma pengen wawancara orang. Udahlah. Gua nggak perlu gambar bagus-bagus, niat gue cuma pengen wawancara, ditaruh di YouTube supaya orang bisa lihat, oh gue bisa wawancara, udah itu aja. Gue nggak mikirin, wah ini kan gue nggak ada duitnya di YouTube kan. Ya. Jadi gue selalu dari dulu melakukan yang gue cinta dan yang memang ya itu yang selera gue. Makanya gue nggak pernah kerja di luar bidang hiburan. Jadi itu core-nya di situ ya. Mau Iya. apapun itu tapi ada di bidang hiburan. Iya, Tapi kan lu dulu kuliah jurnalistik. iya. Bukankah lebih masuknya ke ilmu jurnalistik tuh bukan ke yang hiburan ya? Kan gue
Dari sejak gua kuliah jurnalistik, gua udah tahu gua pengen jadi wartawan musik. Oh, jurnalistiknya wartawan musik. Iya karena kan sebetulnya kan nggak ada jurusan wartawan musik, wartawan olahraga atau apa. Cuma waktu itu angkatan gua nih di 97 apa jurnalistik Vkom Unpad udah ketahuan nih dari zaman kuliah. Gua pengen jadi wartawan musik. Terus ada si Asep Ginanjar pengen jadi wartawan bola. Asep Ginanjar soccer ya? Iya. Yang Liga Jerman dulu ya? Pokoknya Itu angkatan lo? angkatan gua. Dari zaman gua kuliah, si Asep selalu nulis tentang bola. Bola, oh. Gua selalu nulis Nggak tentang musik. Nggak jelas tuh orang ya, ngapain Iya. tentang bola ditulis-tulis. Iya makanya. jadi dari dulu gua udah tahu gua pengen jadi wartawan musik. Kalau ya pokoknya intinya garis besarnya di dunia hiburan lah. Cuma karena gua lebih suka musik, jadi gua pengen jadi wartawan musik. Dari dulu gua udah tahu tuh pas gua udah kuliah jurnalistik, gua pengen jadi wartawan musik. Atau kalaupun tidak musik ya yang berhubungan dengan musik ya ada di Kenapa musik? industri hiburan. Karena hiburan utama gua musik. Dari Selain film ya. Dari dulu gua selalu apa Waktu gua dulu sama, waktu gua lihat wartawan tuh kayak gue seneng banget gitu. Karena wartawan olahraga ya. Iya. Karena kan gue suka olahraga gitu. Tapi ada yang bilang gini, kenapa lu seneng jadi yang ngeliputnya bukan jadi sosok figur olahragawannya? Nah lu kenapa lebih ke nulisnya daripada jadi karena musisi? gua nggak bisa jadi musisi. Oh, tapi lu suka musik. Iya, dulu kan gua pengen kayak Iwan Fals, tapi kan nggak bisa. Ya udahlah, gua jadi ini aja lah, jadi wartawan aja. Rata-rata wartawan musik tuh orang-orang yang cinta musik, punya keinginan jadi musisi, antara dia tidak bisa atau tidak berhasil. Banyak tuh rata-rata kalau Akhirnya jadi ya sama sih. ya kan Di olahraga juga. wartawan olahraga juga gitu kan. Iya. Dia pasti punya kecintaan sama olahraga, tapi jadi atlet nggak bisa. Yang paling mendekati profesi itu kan jadi wartawan. Dan bisa deket dengan Iya, dekat dengan Figur-figurnya. iya figur-figurnya. Ketika gua jadi wartawan musik, gua bisa dekat dengan musisi dan gua bisa ada di posisi sejajar gitu. Maksudnya kayak dan ada di lingkungan itu. Jadi kita bisa ngobrol dalam kapasitas yang ada di ini yang sama nih, apa ya itu sejajar lah Ya. levelnya. temen lo dulu 97 Unpad Vkom Ronald ya? Ronald 95. Udah lebih tua. Tua dia. Oh, kalau dia Vkom juga? Dia Vkom, dia jurusan penerangan, manajemen komunikasi terus gantinya. Pokoknya dia jurusannya bukan. Dia juga sama malu udah tahu gue bakal di industri ini. Nah dia juga dari zaman kuliah udah nge-MC, udah ngelucu, ngeband komedi. Dia apa sih Golok Cinta dia apa sih? Iya, Golok Cinta Golok kan ya Cinta boy ya? band kan. Terus kalau manggung dia punya band namanya Austin Powers ya. Udah kelihatan kok apa. Hiburan juga. Iya, sama. Kan dulu zaman gua tuh Vkom tuh disebutnya Fakultas Ilmu Komedi, Olahraga dan Musik. Oh, Jatinangor ya? Jatinangor. Jatinangor. Karena kegiatannya antara kita ketawa-ketawa, main bola atau band-bandan itu Band-bandan. kegiatan utamanya tuh. Itulah Vkom. Iya, sampai ada gitu kayak plesetan itu Vkom tuh komedi, olahraga dan musik. Berarti ini dia agak ini dong, agak belok dari yang lo kenal dong dia masuk ke politik. Ya, tapi dari zaman di kampus dia udah ini jadi ketua Kritis panitia, juga ya? ketua panitia apa dan dia itu kan sebelum dia nyalon emang dari dulu udah punya keinginan aku pengen deh jadi wali kota Bandung satu saat nanti. Oh udah pernah tercetus juga? Iya bukan baru kalau Ronald ya maksudnya bukan sekarang pengen dari dulu dari beberapa tahun lalu pernah ngomong gue pengen tapi nanti satu saat nanti katanya mungkin sekarang dia anggap ya. Kalau Henry Satrio, Itu pengamat politik. Iya Hensat. Hensat, itu gue yang namain Hensat. Lu kan. Gue yang bilang lo nggak Henry Satrio nggak ngejual, gue bilang lo bikin Hensat, makanya dia nggak bisa lupa sama gue dia. Kalau Hensat seangkatan? Tua lah dia. Tua juga? Tua itu mukanya aja lebih tua dari gua. Iya kalau muka kan kita nggak pernah tahu bapak. Tua dia. Dia sama Ronald kan? Iya kayaknya dia gua nggak tahu dia 94. Katanya sama Ronald dia. Iya. Vkom juga? Iya. Berarti jebolan Vkom banyak yang sekarang ada menjadi public figure ya? Ya lumayan. Vkom Unpad ya? Ya. Karena orang Unpad asli itu bukan pakai T ya? Unpad. Unpad. Kolah. Iya. Ingat Marsnya? Siapa? Mars Unpad inget? Gua ingatnya Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Memang nggak cocok musisi Anda. UNPAD, UNPAD,
Unpad, kita bersatu. Jangan yang plesetannya. Ya, diledekin sama ITB. Ya kita relate lah. Tapi saya mohon maaf ya Citizen, saya ada di Pati Ukur. Saya daerah Dago ya. Kalau beliau di daerah Sumedang ya. Ya, Ya nggak masalah. Dan sekarang semua udah di Jatinangor. iya, bahkan ITB pun ke Jatinangor sekarang. Yang ngeledekin kita sekarang akhirnya di Jatinangor juga. Oke, berarti emang lo pokoknya nggak jauh dari core-nya, yaitu di bidang showbiz lah. Ya, hiburan Di bidang- lah, di bidang entertainment. hiburan kan. Dan masing-masing yang lo tadi kita sebutkan tuh juga punya prestasi. Termasuk katanya tadi juga dalam internet gue baca penulis pun lo pernah mendapatkan anugerah Adiwarta Sampurna di tahun 2006. Sebagai Iya, itu. tulisan feature terbaik kategori seni dan budaya. Ya, itu zaman gua kerja di Playboy, gua ngikut kompetisi jurnalistik, ada tulisan gua. Jadi Kenapa final. Playboy sih lo? Ya kan dulu gua ya Playboy mah kan gara-gara gua di Trax, terus pengen nyari investor buat bikin majalah musik ke Mas Erwin Arnada. Dia malah, gua males bikin majalah baru, gua cariin Ambil aja. Playboy ya. Tiba-tiba, yuk, ya udahlah. Kayak gitu ya. Pokoknya waktu gua di Playboy gua ngirimin 2 tulisan tuh. Ya. Jadi pas finalnya itu di antara semua tulisan yang kategori feature seni budaya, 2 tulisan gua masuk final. Jadi 2 dari 3 finalis itu tulisan gua. Tapi orang kan ada yang biasanya lebih nyaman ngomong, nggak nyaman nulis. Lebih nyaman nulis, tapi nggak terlalu doyan ngomong gitu. Lu dua-duanya kayaknya ya? Iya. Ya kan lu nanya ya, gua jawab benar, iya. Jadi emang gua baru ngerti kenapa Vindes tuh waktu ngomong sama dia tuh gedek banget gitu. Ya emang ternyata emang semua jawabannya luar biasa emang. Tapi lu nggak ada yang lebih. Gua tadi nulis dulu, baru benar gua pelajarin ngomong gitu loh. Atau lu ngomong Gua dulu itu nulis? lebih dulu kan Kebiasainnya. gua jurnalistik tuh kalau di zaman gua ya dulu semua masuknya lulus UMPTN-nya ilmu komunikasi. Betul. Semester 3 baru penjurusan milih dari komunikasi mau jurnalistik, mau manajemen komunikasi atau mau hubungan masyarakat. Nah, baru semester 3 penjurusan. Ya. Sebelum penjurusan jadi jurnalistik, sebelum gua belajar ilmu jurnalistik, gua sudah mempraktekkan public speaking duluan. Oke. Jadi lebih dulu gua ngomong di depan umum daripada gua belajar nulis. Oh, itu sebagai apa di Komentator bola. Bener. siap. Tapi gua nggak ngerti bola. Jadi Tapi kan gua tahu temen gua yang main. Ya gua ceng-cengin aja. pada main di kampus. Iya, komentator bola di Vkom Unpad. Iya. Itu gara-gara itu. Yang di lapangan Jatinangor. Di lapangan di Vkom Unpad ya bukan ya di bawah juga kadang-kadang tapi Ada. jarang. Ya lebih seringnya fan plastik, bola plastik, lapangan kecil kan. Dulu tuh Vkom Unpad cuma 3 gedungnya. Oke. Gedung 1, pokoknya gedung 1, gedung 2, gedung 3 cuma gitulah. Gedungnya tuh kecil, di tengah-tengah ada lapangan. Nah, dulu suka ada kompetisi. Dulu angkatan gue yang pertama bikin kompetisi bola plastik namanya fan plastik. Temen gua waktu itu panitia, terus ini kok kurang ramai ya. Pinjemin toa ke kampus, gua minjem ke dekanat toa. Gua komentarin. Dari situ orang Bukan nge-MC dulu malah. nge-MC, enggak itu dulu. Malah komentator dulu. Iya, komentator, gara-gara gua komentator semua orang jadi tahu gua, terus gua suka nge-MC kemana jadi gitu. Awalnya gua komentator. Malah itu awalnya. Iya. Kayaknya belum banyak yang tahu nih cerita yang ini. Iya, pokoknya gua awalnya komentator bola dan gua awalnya komentator bola gara-gara sebelum gua memberanikan diri komentator tuh gua kalau misalnya nonton bola lapangan gede, teman-teman gua pada ketawa-ketawa, gua suka iseng. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Saya berserta seluruh kerabat kerja mengucapkan sampai jumpa gitu-gitu. Gue juga dulu iya, gitu. terus ya karena itu. kita lihat yang di TV kan. Iya, lihat TVRI kan, kerabat kerja TVRI. Iya, betul. Kerabat kerja TVRI. Pas itu gua iseng, udah pinjemin toa lagi ke dekanat. Ya gua komentarin aja, sekalian kan manggilin kan sebetulnya kan. Tim ini ayo ditunggu. Nah, kan daripada sepi ya udah gua komentarin aja. Inisiatif. Inisiatif. Tadinya tuh acara nggak ada komentatornya. Nggak ada kan, awalnya cuma ngapain nih dipanggil-panggilin, diteriak-teriakin. Gue bilang sini ambil toh. Berarti kita coba kali ya. Jadi komentator ya. Gua nggak bisa kalau harus ada temen gua yang main. Ada, ayo main, weh Chris, main Chris. Ayo, main. Udah coba aja Kang, lo kan. Jadi misalnya gue tuh cuma gini nih misalnya. Oke, ya Valen di sana, Valen di pojok, Valen di pojok. Coba dilempar ke Chris. Ya, nyaris sekali saudara-saudara. Kalau saja tiang gawang lebih tinggi 1 meter tentu sudah gol gitu.
Paling gitu-gitu. Nah, kayak misalnya, wah ya apa sih? Ya itu adalah gol Morgana, terlihat gol padahal tidak gol, saudara-saudara. Berarti sebelum gua juga create yang kayak gitu, lu udah buat itu di tahun 97 ya? 98. Jadi 98. jadi kalau gua gol tuh misalnya ada orang gol, Ya kayak kelihatannya mau gol gol gol. gol 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 gitu gua. Lu main klaim aja nih mah bukan punya orang diklaim-klaim nih. Itu gua Lu gitu juga. tahun 98 gua gitu. Lu udah duluan dong berarti dibandingkan yang akhirnya jadi rame kayak begitu. Ah, gua nggak tahu, gua nggak pernah nonton bola. Gua tidak pernah nonton bola. Bahkan di Bandung pun orang-orang nonton Persib, gua nonton Persib gara-gara ada tugas liputan, tugas fotografi, gua baru motoin orang-orang pemain Persib. Kalau nggak ada tugas, gua nggak pernah nonton bola. Gua tidak pernah ada kecintaan terhadap olahraga. Jadi gua nggak tahu, makanya gua nggak ngerti komentator kayak gimana ya. Itu gua insting aja. Karena kan kalau kita harus cepet kan, karena permainan kan nggak bisa misalnya ya Valen kan tiba-tiba lu udah nendang harus gua komentarin kan, misalnya oh ya Valen ternyata kurang bagus tendangannya apa gitulah udah zaman dulu gua. Jadi lu tidak habis itu pun lu jadi tidak melihat bola lagi, tidak melihat bola ya. Hanya melakukan pekerjaan itu aja. Di kampus doang berarti kan? Iya, gua nggak pernah nonton bola. Tapi gila, berarti dia visioner ya. Itu kata-kata bagus tuh. Apa tadi? Gol Gol Morgana. Gol Morgana coba. Terlihat seperti kan? gol padahal tidak. Tuh kan. Kadang-kadang kan kita suka gitu kan dari jauh. Set ke tiang. Wah, gol bukan. Iya, makanya kan gue juga sering create kata-kata gitu. Ya kan? Wah, kelihatannya pemain ini sudah 3 kali menciptakan peluang sepertinya sangat Anya Geraldine terhadap gawangnya. Penasaran. Penasaran. Kita lihat Anya Geraldine penasaran. Ya kan? Iya, yang gue inget itu, gue tuh menciptakan istilah gol Morgana sama ini. Andai saja tiang gawang 1 meter lebih tinggi sudah pasti gol tadi. Ya kan kurang. Ya. Kalau lebih tinggi dimasuk. Iya. Ya kan? Berarti dari situ baru lu mulai nge-MC. Iya, dari situ gua gara-gara komentator bola tiba-tiba nge-MC, tiba-tiba dipercaya jadi ketua pemilu senat. Jadi tokoh gara-gara gua itu selama musim pertandingan 1 hari bisa 4 kali pertandingan gua komentarin. Berapa menit itu? 1 pertandingan 2 kali 20 menit. Wah, lumayan dong. Iya, karena gua kan kuliah cuma misalnya sehari 2 kali. Jadi diatur jadwalnya supaya pas lagi kita nggak kuliah. Jadi gue bisa komentaran. Jadi bisa sehari 4 pertandingan. Kalau pas penyisihan kan banyak kan kalau penyisihan kan. Iya. Dan berarti lu pantesan kemarin nggak canggung ya jadi komentator tenis ya? Itu kemarin gimana tuh? Ya itu kan gue disuruh komentar ya gue komentar aja kan. Ya kalau gue kan suka tidak bisa membendung apa yang ada di kepala gue. Tapi sesuai posisi aja ya. Lu tidak berusaha so tahu, lu tidak berusaha kayaknya lu ngerti. Ya lu apa adanya aja kan. Iya. Itu gimana kemarin respon-respon para penonton di Iya. Vindes? Ada yang benci, ada yang cinta. Ya bagus lah. Setidaknya gue meskipun dihujat tapi gue tidak menista. Iya. Benar. Sampai teman gue si Patra Soleh, iya. Si Soleh enak nih, dihujat netizen, tapi nggak dosa. Maksudnya kayak dibenci, tapi bukan karena sesuatu yang salah. Iya. Maksudnya nggak bisa maksudnya nggak bisa dituntut atau apa gitu, nggak bisa wah lu ngomong nggak benar enggak emang. Tapi gue ngelihatnya mah malah waktu itu akhirnya posisinya memang lu mewakili banyak masyarakat yang nggak ngerti teknis, Kang. Ya, cuma kan yang ngerti kan jadi sebel. Ya kan, penonton fitness yang ngerti lebih sedikit. Iya, ya biarin aja, gua sih nggak mikirin omongan netizen. Tapi terus lu juga lu kan juga kayaknya seneng wawancara orang tuh ya. Iya. Iya kan? Yang lo bilang tadi tuh cuma pakai handphone lo. Iya. Itu kayak kalau bola tuh ada tuh namanya Coach Justin tuh, mirip juga tuh dia pakai handphone doang. Tapi lu bisa bikin orang tuh yang biasanya nggak mau nongol di YouTube manapun mau ngobrol sama lu. Terus juga obrolan lu sama Gofar aja 3 jam kalau gua lihat tuh ya, sama lu terus bisa ngajak ngobrol Vincent gitu dan banyak lagi lah gitu. Itu apa faktor pertemanannya atau memang lu seneng ngulik orang? Kasih gua tips dong, kan acara ini kan acara seperti lu juga. Kalau gua yang di YouTube gua ya, gua mau wawancarai orang-orang yang gua suka aja. Karyanya minimal
minimal ada satu karya dia yang gua suka. Kalau dia musisi, meskipun misalnya sebagian besar nggak terlalu bagus, tapi pernah ada satu karya dia gua suka nih karya dia, dia bagus, pasti gua wawancara. Ya kalau tipsnya mah gua mah cuma apa ya, orang suka nanya kenapa bisa ngobrol lama, mendengarkan. Justru itu. Iya, orang mungkin ya gampang melatih bertanya, tapi kadang-kadang orang suka lupa mendengarkan. Semua pertanyaan gua tuh banyak dari mendengarkan jawaban orang, jadi timbul lagi pertanyaan. Kan problem manusia tuh gitu, seneng ngomong tapi lupa dengerin. Makanya kan satu mulut dua telinga katanya. Tuh. Kalau orang tua bilang begitu kan. Kalau dari teman-teman lo diprediksi tuh siapa yang paling orangnya tuh paling suka, yang paling ngomong sama yang paling suka dengerin, selain lu siapa tuh? Kalau yang paling suka dengerin itu siapa ya? Tora, kayaknya dia diem doang soalnya. Pasti dia dengerin nih bro. Dia mikirin kemarin mau ngawinin anak. Dia udah terlalu capek, udah tua. Jadi dia gue mah diem aja lah, capek dia udah tua kayaknya dia jadi yang lain lucu dia dengerin aja. Dia malu lebih senioran dia? Dia 74. Oh iya. Dia tuh nomor 1 paling tua di situ. Iya, baru Andre. Pokoknya itulah Andre sama Tora. 74 Andre tuh. Andre sama Tora tuh mirip. Oh, bukan Andre lebih tua. Kayaknya Tora deh, gue lupa. Pokoknya kalau nggak Andre, beda dikit. Andre sama Tora tuh 74 tuh. Oh iya. Cuma Andre masih energik. Kalau Tora kayaknya aduh, badannya udah gede kan. Capek ini gue dengerin aja lah. Kalau yang Alpha, yang emang maunya didengerin. Yang ngomong aja. Iya, kalau yang Alpha mah ya jelas ketuanya, mukanya ada di logo kita. Udah pasti dia Alpha lah. Ngomong-ngomong gue lihat Kang Soleh dari tadi kalau di frame ya, mirip YouTube-nya Cristiano Ronaldo. Belakangnya Piala Dunia tapi belum pernah dapat Piala Dunia kan. Sebenarnya belakangnya ada Piala Dunia, pinter juga ini yang ngeset ya. Gua nggak ngerti tuh konteks bercandanya tuh. Iya nggak, ini emang konteks anak olahraga aja. Iya, karena Ronaldo kemarin bikin YouTube. Oh, ada begini. Nah, ini tuh Cristiano Ronaldo itu yang CR7. Dia mecahin rekor. Kalau yang disebut CR7 siapa? Cristiano Ronaldo. Kalau yang ada lagi kan Ronaldo yang jambul. Ada. Oh, itu Ronaldo yang tonggos, yang Ronaldo yang angkatan kita ya? Iya, betul. Ada kalau Ronaldinho. Ya Ronaldinho kan yang ada Ronaldikin yang di Bandung itu kan. Almarhum. Ada kata Ronaldikin tuh ya, jadi bintang iklan tuh. Specs ya apa kalau nggak salah? Iya, udah pernah juga jadi bintang iklan. Oh, almarhum. Udah almarhum, Kang. Iya, terus muncullah Cristiano Ronaldo. Ini emang yang ganteng kan, yang nanam mangrove di Bali kan? Iya, sama Pak SBY kan? Iya. Iya, nah dia dalam waktu 2 hari mecahin rekor dapat 25 juta subscriber. 2 hari? 2 hari, makanya rekor dia sekarang mau ngejar. Itu dia yang silvernya belum nyampe, tiba-tiba udah datang duluan goldnya. Di hari yang sama, gue curiga YouTube-nya ya sebenarnya. Enggak, YouTube-nya baru mau dikirim udah kan. Betul. Nah dia kan diceng-cengin sama fansnya Lionel Messi. Oh, gara-gara ada Piala Dunia. Tapi ada Piala Dunia di YouTube-nya dia di belakangnya Piala Dunia, padahal itu belum yang dia dapet gitu. Ya ngarep lah. Hah? Ngarep kali. Ya mungkin itu manifesting ya. Iya, tapi emang dia masih berkarir di Al Hilal. Salah lagi gua. Di Al Nassr. Di Arab. Oh masih. Iya, dan dia juga bahkan jadi dutanya Arab ya. Dia bukannya udah tua ya? Sorry Kang Soleh, saya nanya ya. Kang Soleh aja yang jawab. Kan lu yang ngerti bola, kan gua nggak ngerti. Tapi kan ini bukan saya tamunya. Kang Soleh lebih suka diwawancara apa lebih suka mau wawancara? Lebih suka mau wawancara. Oh, karena? Karena gua suka nggak menarik kalau ditanya orang. Kan gua suka males kan. Aduh. Jadi lu males dong nih gua tanya. Karena lu gua mau. Allah. Dan deket. Ke rumah. Iya kan gua tanya siapa hostnya, Valen. Oh ya udah Valen nggak apa-apa. Oh Fatmawati aman. Kalau udah jauh gua nggak usah, makasih deh. Iya gua nggak butuh-butuh amat gini-gini. Iya. Karena gua menghargai hostnya. Gua suka lu. Makasih. Makanya gua mau dateng. Aduh luar biasa. Dan telkonya baik sama gua dari dulu. Udah kenal dari zaman lama, TV lama dia. Jadi gua nggak enak sama si Chris. Jadi ini nggak banyak ridersnya lu nih? Gua mah nggak ada riders. Lah katanya lu yang paling panjang ridersnya. Panjang. Gua mah asal air mineral aja udah. Oh. Gua mah nggak ribet, lagian mau ngapain sih? Jadi cuman kalau riders lu air mineral doang?
Iya. Katanya undang prediksi kan banyak banget trader. Itu kan prediksi. Ya harus mahal dan banyak. Biar ada kelasnya dong. Manajernya tuh siapa? Si Melvin. Dulu gue beli earpiece sama dia. di Iya, TV orang yang soundnya dulu. net emang dia Iya, kan. sekarang gokil. Tajir sekarang dia. Iya, Tasnya Balenciaga. iya. Gimana bisa begitu? Ya jadi manajernya Andre. Tapi kalau yang lain kan emang gini Kang ya. Maksudnya kan teman-teman kita kelihatan lah memang yang memang ambi, yang memang ngoyo, yang memang juga Iya. top of mind misalnya gitu. Lu kan gue lihat termasuk yang dengan banyak profesi lu padahal tadi versatile. Tapi lu kayaknya yang lebih salon gitu. Lu yang lebih woles, yang nggak terlalu apa ya namanya kelihatan ini itulah gitu. Itu emang gimana? Positioning lu apa personal branding lu? Gue emang nggak mau banyak kerja. Oh karena itu. Padahal banyak kerjaan yang Gue emang dari dulu juga, ya gue suka, nggak usah lah kalau ini, kalau gue nggak suka, plus kalau gue nggak suka, terus gue memang dari dulu niatnya gue bilang sama Allah, Allah tolong nggak usah banyak kerja buat gue, yang penting kerja misalnya sebulan 2 kali, tapi cukup buat ya buat hidup, buat jalan-jalan gitu. Ya nggak perlu kayak Raffi Ahmad atau Andre Taulani, cukup buat gue aja, bisa jalan-jalan, bisa beli-beli, udah nggak usah yang bergelimang harta. Tapi ketika gue pengen ada, gue nggak mau capek kerja ngapain? Coba bangun tidur kerja, tiap hari kerja, hidup dihabiskan buat kerja. Gue mau menikmati hari, karena gue udah pernah kerja 7,5 tahun kan, 9 to 5 terus di Rolling Stone. iya, sampai pulang malam kayak hidup kerja kayak lu tuh adalah pekerjaan lu. Enggak, gua bukan pekerjaan gua nggak mau gitu. Jadi gua memang niatnya gitu, gua pengen kerja sedikit tapi duit cukup. Dan sekarang itu udah lu dapatkan. Ya alhamdulillah, maksudnya gua kerja nggak terlalu yang Tapi dicukupkan ya. Iya. Karena istri kerja. iya. Dan gua nggak mau pensiun. Orang kan suka bilang, gua pensiun. Enggak, gua nggak mau pensiun. Lah gua lagi nggak pensiun aja jarang kerja. Gua mah pengennya ya udah, gua sampai tua gini-gini aja ada kegiatan. Kalau misalnya orang kan suka bilang, aku ingin menghabiskan masa tuaku dengan santai. Enggak, gua mah pengen kayak gini aja terus sampai tua. Lah gua mah dari sekarang aja santai. Ya pengen kalau kita pengen pensiun nanti kan kita malah nggak mikir ya. Terlalu otak nggak dipakai. Makanya dari sekarang otak jangan terlalu dipakai tapi bertahan sampai tua gini aja terus. Langsam. Yang penting mesin nyala. Yang nyala ya. Iya dibawa jalan sedikit. Asal jangan mati aja mesin. Nyalanya langsam santai. Ya. Mau Tapi kan lo ada di lingkungan yang mereka teman-teman lo hebat-hebat yang memang kayaknya kerja terus, top of mind orang gitu loh. Lo nggak kayak gue juga pengen kayak dia deh. Enggak, gua kalau Jujur gua tuh deh, Kang. enggak, gua enggak pernah iri. Iri mah enggak, cuman kayak gue pengen kayak dia ya. Tapi kalau gua pengen kayak gitu, capek. Misalnya Oh kalau mereka semua tuh capek ya? lo lihat Andre kerjanya dari siang sampai malam. Tapi kan sekarang kita tahu kenapa dia begitu. Ya karena dia pekerja keras. Iya karena dia bekerja Ya keras. semua rata-rata orang-orang yang misalnya sibuk stripping kan, gila apa berangkat jam berapa? Kadang-kadang kalau apalagi kalau puasa dari sahur Iya, sampai iya. buka. Terus kayaknya gue ngebayangin aja tapi gue nggak mau. Gue tuh pengen, gue mah jangankan stripping di TV kayak gitu. Gue zaman dulu siaran pagi aja. Aduh capek bangun, aduh. Pagi waktu di radio ya? Ya di radio kan gue berapa tahun, 5 tahunan ada tuh gue siaran pagi. Terus kayak bangun tidur tuh kayak aduh. Kayak ada kenapa? Iya kok kita Males tuh. gua gitu. Iya harus selalu pergi pagi masih ngantuk kayak hidup tuh kayak diikat banget sama pekerjaan. Gua nggak mau pekerjaan mengikat gua. Gua mau bekerja karena gua pengen, bukan karena gua harus. Prinsip lagi. Nah tapi kalau lo ngomong kerjaan dulu ya, sedikit belum gue tanya nih yang dari situ. Ini ada orang yang memang menunggu pekerjaan di calling. Iya. Tapi ada orang yang meng-create karya, supaya akhirnya lo yang mengajak orang untuk membeli karya lo, menonton karya lo. Lo lebih yang mana? Gua dua-duanya ya, kayak gua sih kayak kalau kayak misalnya semua yang datang sama gua ini karena apa yang gua dapatkan sebagian besar karena ditawarin orang. Gua jadi sutradara 4 film. Iya. Ditawarin, enggak gue yang nyari-nyari. Terus yang mungkin yang gua create itu adalah itu tadi YouTube gua. Gua pengen ngasih tahu ke orang-orang selain gua pengen memang gua cinta mau wawancara orang, gua pengen ngasih lihat nih
gua ini salah satu usaha gua buat relevan di era digital adalah dengan bikin konten kan di medsos ya. Cuma kan gua males kalau konten ngelucu-ngelucu atau bikin konten-konten komedi, capek kan harus dipikir. Nah, yang Ya, nggak yang membutuhkan sketsa gitu ya. ya, yang nggak membutuhkan energi besar buat gua tapi gua jago dan suka ya wawancara, makanya gua bikin itu. Nah, itu salah satu usaha gua untuk menunjukkan bahwa gua punya skill dan salah satu usaha gue untuk relevan dan di era digital dengan bikin konten itu. Makanya gara-gara konten gue itu ada pekerjaan jadi host podcast apa segala macam. Tapi kalau di luar itu sejauh ini sih karena datang sama gua. Ditawarin. Iya. Sutradara apa membuat waktu itu lu ditawarin gitu? Lu emang ada background? Nah, karena yang film pertama gua mau jadi apa itu ditawarin karena tulisan gua. Jadi dulu tuh ada Millennia Pictures, dia tuh penerbit juga. Dia baca tulisan gua, meliput syuting Laskar Pelangi 2 kali. Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi gua liput. Si penerbit bukunya ngelihat tulisan gua bagus, terus dia bilang, "Ini kayaknya selain Raditya Dika dan Ernest Prakasa nih si Soleh Solihun harus kita kasih kesempatan nih. Dia tulisannya bagus." Ya udah kita kasih kesempatan nyutradarain. Makanya waktu itu nyamperin ke gua tuh, "Mau nggak nyutradarain film?" Terus gua mah ya karena ada kesempatan mereka mau menuruti apa yang gua Kalau mau. mau. Ya udah diambil aja. Semua gitu ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang rata-rata nyamperin gua jadi wartawan pun udah mau lulus tiba-tiba gua lagi nyari reporter mau nggak? Ya udah. Ya gua mah ya itu berprasangka baik sama Allah kayaknya. Karena kan lu udah bilang nggak mau banyak kerja tapi dicukupin. Iya. Tapi dari tamu-tamu YouTube lu, lu menurut lu tuh banyak yang nonton karena elunya sebagai interviewer atau si interviewinya yang di interview makanya jadi banyak yang nonton? Sama kalau kata gua. Karena gua menanyakan pertanyaan yang dianggap penonton menarik dan yang diwawancara juga mau bercerita sama gua. Nggak ada sungkan-sungkannya gitu, mereka cerita. Kan kalau guanya ngasih pertanyaan menarik tapi yang diwawancara males kan Iya. nggak menarik. Menurut gua wawancara tuh ya ada di faktor pewawancara dan yang diwawancara. Yang paling susah lu buka selama lu interview siapa? Nggak ada karena semua yang di gua itu pasti gua udah suka dan sebagian besar udah akrab. Cuma Petra Sihombing yang belum pernah ketemu sama gua dan gua wawancara. Kenapa? Waktu itu manajernya minta kita mau bikin mau promo album dong. Tapi gua suka karena permainan gitar Petra bagus. Ya udah gua bilang oke. Itu doang. Yang selebihnya karena gua udah kenal, udah akrab dan gua suka gitu. Versatile, kita udah tanya sutradaranya, terus tadi jadi interviewer juga, jadi YouTuber juga berarti ya. Kalau komika, kalau jadi stand up, gue sempat denger sih lu bilang bahwa itu sesuatu yang lu sering lakukan di panggung. Iya, waktu MC. Sehingga ketika akhirnya ada profesi ini, lu kayak hanya mengotomatisasi yang pernah lu lakukan aja gitu ya? Iya, sebetulnya gue tuh kan nggak berteknik kayak anak-anak yang lain kan. Serius, lu nggak pakai yang teori-teori itu? Nah, kalau anak-anak kan yang lain belajar tuh tekniknya bagaimana menulis. Gua senang menulis, tapi buat stand up gua nggak menulis. Selama ini? Iya. Lu ngambil job stand up juga gitu? Iya. Lu nggak nulis dulu? Enggak. Cing Abdel aja nulis dulu loh Kang. Nah, gua nggak tahu. Iya, gua pikir Abdel sama kayak gua karena dia kan basicnya MC juga kan. Abdel kan penyiar. Setahu gua yang nggak nulis tuh gua sama Mongol. Sama Ebel. Ya itu mah kayaknya juga emang kebanyakan minum obat ya. Jadi susah. Lo sama Mongol, iya lu kenapa kalau lu malah nggak nulis? Padahal lu penulis gitu. Karena gue basicnya kan MC. Gue tuh biasa mengambil materi dari yang kan MC lu tahu sendiri kan. Iya. Harus crowd working lah ya. Ngelihat materi itu dari penonton. Karena gue kebiasaan begitu. Jadi pas mau nulis tuh, lu gimana caranya? Gue nggak bisa. Jadi materi gua selama ini ya paling poin-poin aja. Misalnya mau ngomongin tentang ini. Nanti gue bayangin aja, nanti kesini gitu. Ya kalau lucu alhamdulillah, nggak lucu paling malu. Pernah juga ngebom gitu? Ya pernah lah, semua pelawak pasti gua rasa pernah nggak lucu. Tapi lu dapetin punchline-nya nggak lu siapin berarti? Enggak, kadang-kadang. Serius, lu on the impromptu? Ya gitu? gue pikir, gua tuh tidak berpikir punchline. Karena gua kan nggak ngerti, dulu tuh nggak ngerti apa itu. Baru sekarang aja belakangan nih setelah gaul sama anak-anak tahu namanya premis, setup, punchline. Gua tuh cara gua berkomedi dengan gua pengen ngomentarin sesuatu menurut gua lucu.
Tapi gue nggak ngerti itu punchline-nya. Jadi gue cuma bilang, ini gini-gini nah. Menurut gue lucu, ternyata orang lain juga lucu. Jadi lo emang sampai sekarang pun belum ngambil yang kayak, lo kan tahu kayak Panji aja punya sekolah kan? Iya, Sekolah pecahkan itu. Iya. pecahkan, sehingga ngambil angle, promise, setup apa segala macam gitu. Lo kan bergaul dengan yang teman-teman seperti itu juga. Ya gue kan sering nanya, ini gimana sih caranya bikin materi. Tapi gue praktekin nggak ngerti. Serius? Gue nggak bisa. Padahal lo penulis ya? Karena gue biasa menulis berita, menulis hasil wawancara gue tulis. Jadi sesuatu yang gue lihat, gue tangkap, gue sarikan, gue sampaikan. Kalau ini kan harus nyari ide. Ini kan sebetulnya bikin materi stand up tuh kayak lu mau bikin artikel opini, Ya, tapi komedi. Lu kan harus ada poin, harus ada yang disampaikan. Nah makanya gue cuma mikir, gue pengen menyampaikan ini aja. Udah, jadi gue mah angle-nya gitu. Gue pengen mengomentari sesuatu, udah itu. Jadi kalaupun lo di request sama corporate atau apa, ya lo tinggal bayangin aja lo mau ngomong apa. Iya. Set dikit. Iya, gue kalaupun job of air suka memanfaatkan yang ada di depan gua karena gua tuh gayanya seperti itu. Orang tuh lebih mudah ketawa kalau gua melawak sesuatu yang terlihat. Jadi orang tuh langsung lihat, oh ini kan komedi tuh bisa berhasil kalau orang mengerti. Nah rata-rata gua tuh yang dimengerti orang tuh yang ada di depan mata. Tapi Kang Soleh, di antara semua yang lo tekuni dan lo geluti dan lo jadikan itu profesi, mana yang paling saat ini menjadi sumber mata pencarian lo? Anjay, bahasa gue gila TPRI. Kalau ya sekarang ini Yang paling banyak deh lo. podcast ya kayaknya. Oh podcast ya? Karena kerjanya sedikit, duitnya gede. Podcastnya yang mana nih? Yang di YouTube itu brand. Iya, yang di YouTube brand. Iya, Iya. yang putih biru itu ya? Iya, yang itu kan kerjanya nggak capek. Gede tuh ya? Gede kalau ya maksudnya bikin film juga gede, tapi capek. Oke. Bikin film tuh butuh energi, lu harus benar-benar mikir. Ya. Lu merancang, lu bikin presentasi, persiapan berbulan-bulan. Ya. Gede duitnya, tapi capek. Podcast mah nggak capek. Nanya itu buat gua gampang gitu maksudnya. Kayak obrolan biasa. Iya, wawancara Terus buat kan lo gak nyari tamunya kan? enggak, mereka nyari tamu. Cariin. Set nggak lu yang ngeset? Iya, gue tinggal datang jadwal aman udah, tinggal ngobrol udah ngobrol. Itu masih berlangsung? Masih nanti baru mau jalan udah lagi. berapa season? Season 6 udah season 6. Satu season berapa episode? Kemarin 16. Satu episode berapa? Lumayan. Pokoknya cukup buat liburan, Iya. cukup buat tabungan. Kan Marcel pernah jadi co-host di sini kan? Iya. Lu nggak mau ada co-host? Enggak, kalau ada co-host capek nanti pertanyaan gue suka kepotong sama co-host. Gua janji enggak, gua diem aja. Enggak. Gua juga nggak suka kerja banyak. Nanti honor gue dibagi-bagi. Enggak dong. Lu bilang aja buat tambahin aja. Nggak enak karena gue kalau wawancara seringnya fokus gini. Kalau ada yang lain kan nanti jadi gue lagi nanya ini keganggu flow-nya gitu. Nanti gue lupa lagi mau nanya apa. Thank you banget Kang Sama-sama Soleh yang mau Valentino. join di sini. Simanjuntak. Ya sebelum acara dengan kita di sini, lu pernah diwawancara orang mana yang menurut lu interviewernya paling lu pikir nyaman lah untuk lu bercerita? Kan banyak yang undang-undang lu tuh. Gua mah suka lupa abis itu ngobrol apa. Oh. Ini juga paling berapa hari lagi gue lupa kita ngobrol apa. Ya kalau itu wajar, itu emang harus. Enggak, gua mah gini. Gua nggak akan datang ke podcast yang gua nggak nyaman orangnya. Podcast. Ya podcast. Jadi dari awal gua kalau misalnya gua nggak nyaman, nggak usah lah, malas. Jadi semua podcast yang gua datengin itu karena gua nyaman sama dia. Kalau misalnya ada lah beberapa yang ngundang gua terus gua nggak belum akrab, nggak usah lah. Yang pertama itu yang jauh udah. Berarti dia nyaman di Podsi. Terdekat ada project atau ada film atau ada apa? 21 Desember 2024 saya mau bikin special show. Komik. Iya, stand up comedy special show di Geraha Bakti Budaya Jakarta tanggal 21 Desember 2024. Saya bakal stand up dibuka sama Aci Resti dan Ardit Erwanda dengan MC Aco dan Ari Kriting. Aco dan Ari Kriting. Kakak bos. Ya, tunggu aja. Nanti di Instagram saya ada penjualan tiketnya ya. Ada ya? Ya, special show saya judulnya Terlalu Banyak Waktu Luang. Oh ini.
Dan tentu saja Citizen jangan berharap materinya udah dilatih ya. Karena kan dia tanpa buat nulis. Ya. Ntar dipikirinnya kira-kira di tanggal 20 Desember ya. Ya, dilatih tapi tidak ditulis. Nanti ditunggu saja di Instagramnya Kang Soleh Solihun. Ya. Untuk mendapatkan informasi tentang tiket atau apapun itu yang berhubungan dengan special show. Dengan temanya apa tadi Kang? Judulnya Terlalu Banyak Waktu Luang. Terlalu banyak waktu luang. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun Kang Soleh. Jangan Sama-sama, lupa juga Valen. Citizen follow semua akun media sosial Si Today News. Valentino Simanjuntak pamit bersama dengan Kang Soleh Solihun. Sampai ketemu lagi di Potsi berikutnya. Kita tampung